Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, pagi ini secara khusus di base TNI AD penerbangan Angkatan Darat, kita ambil kesempatan untuk menyampaikan konferensi pers terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang diterjemahkan secara teknis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021. Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kominfo, penghentian tetap layanan siaran analog televisi akan dimulai pada tanggal 30 April tahun 2022 jam 24.00 atau besok malam. Dapat kami sampaikan dalam persiapan penghentian tetap siaran analog televisi dan dimulainya siaran digital penuh televisi di Indonesia dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan pembangunan infrastruktur multiplex. Untuk tahap 1, infrastruktur multiplex di 56 wilayah siaran, 166 kabupaten kota telah selesai dan siap digunakan. Untuk penghentian tetap siaran analog tahap 2 dan tahap 3 masih perlu dibangun 32 infrastruktur multiplexing atau infrastruktur MUX yang dilakukan oleh atau diambil alih tugas oleh pemerintah, Kominfo, dan TVRI. TVRI akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur MUX sebanyak 17 infrastruktur dan Kominfo menyelesaikan 15 infrastruktur MUX, atau total masih perlu dibangun 32 infrastruktur MUX. Yang kami dapat sampaikan bahwa akan siap untuk analog switch off tahap 2 dan siap pada saat siaran digital penuh pada tanggal 2 November tahun 2022. Yang kedua, penghentian tetap siaran analog TV tahap 1 dimulai dari 3 wilayah siaran yang berada di 3 provinsi dan di 8 kabupaten kota. Tepatnya di Provinsi Riau, untuk Kabupaten Dumai, Bengkalis, atau untuk Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Meranti. Wilayah siaran Riau 4. Yang kedua, wilayah siaran Nusa Tenggara Timur di 4 kabupaten, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka. Saya ulangi, di 3 kabupaten, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka.
dan wilayah siaran Papua Barat di Kota Sorong dan di Kabupaten Sorong. Kepada masyarakat yang mempunyai televisi yang belum bisa menerima siaran digital, diharapkan segera memasang perangkat set-top box agar bisa menerima siaran digital. Kepada masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin yang set-top box atau perangkat konektornya disediakan sesuai amanat peraturan pemerintah, akan disediakan oleh penyelenggara multiplex, yaitu LPP TVRI dan LPS. Ada 6 LPS, grup MNC Group, Media Group, SCM Group, FIFA Group, Transmedia Group, RTV Group, dan Nusantara TV. Serta oleh pemerintah. Pemerintah bersama dengan LPP dan LPS penyelenggara multiplex MUX akan melakukan koordinasi intens dengan membentuk satuan tugas pengawasan lapangan untuk mengawasi distribusi dan pemasangan set-top box yang diamanatkan oleh aturan, yaitu untuk keluarga miskin. Selanjutnya, pada saat di mana tanggal 30 April jam 24.00 dilakukan penutupan tetap siaran televisi analog dan mulai berlangsungnya siaran tetap digital penuh televisi, kami harapkan untuk masyarakat mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di televisinya jika televisinya belum memenuhi syarat TV digital atau DVB-T2. Di situ akan ada kontak dan alamat untuk berkonsultasi. Selanjutnya, satuan tugas atau tim yang dibentuk akan mengawasi keseluruhan proses pengakhiran siaran TV analog dan mengawali siaran televisi digital penuh di Indonesia. Rekan-rekan sekalian, walaupun usaha sosialisasi analog switch off ini telah dilakukan lebih dari 6 bulan. Namun demikian, LPP, LPS atau TVRI dan rekan-rekan dari televisi lembaga penyiaran swasta punya komitmen untuk terus melakukan sosialisasi yang lebih tepat sasaran agar masyarakat lebih memahami secara khusus jenis televisi yang mereka miliki, apakah perlu ditambah set-top box atau tidak, dan yang kedua, manfaat dari siaran digital penuh televisi di Indonesia. Siaran televisi digital penuh akan memberikan manfaat yang banyak bagi pemirsa televisi terestrial. Karena dengan beralih menjadi televisi digital akan lebih banyak pilihan-pilihan kanal televisi, dan di saat yang bersamaan dengan digitalisasi, perusahaan-perusahaan televisi, lembaga penyiaran mempunyai kesempatan untuk menghasilkan konten-konten yang lebih bervariasi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan jenis siaran dan pilihan yang siaran yang lebih banyak. Sebagaimana kita ketahui, siaran terestrial adalah siaran free to air tanpa dipungut biaya.
Dengan siaran digital tanpa dikenakan biaya, masyarakat akan mendapatkan siaran yang lebih bervariasi dan lebih banyak dengan kualitas siaran yang lebih baik, lebih jernih, lebih bersih, dan lebih canggih. Saya kira rekan-rekan sekalian itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama sukseskan analog switch off atau penghentian tetap televisi analog Indonesia dan dimulainya siaran televisi digital penuh di Indonesia dengan sukses. Indonesia bukan negara yang awal di dalam melakukan penghentian tetap analog switch off. Tetapi kita tidak ingin juga tertinggal dalam memberikan layanan televisi digital bagi masyarakat. Dengan melakukan benchmark atau studi perbandingan pelaksanaan analog switch off di beberapa negara lain, kita pilih dan mengambil kebijakan untuk melakukan penghentian tetap siaran analog Indonesia yang lebih minimal dampaknya terhadap layanan televisi bagi masyarakat, khususnya saat ini di mana sebagian terbesar rakyat kita sedang berada di bulan puasa dan sebentar lagi akan menjemput hari raya Idul Fitri. Demikian rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja kan? Mau tambah? Ada yang mau tambah? Nih, lu mau tambah? Lu kan Saya tambahkan sedikit ya. Ini MODI, singkatan dari? Media kan udah tahu. MODI, Maskot Digital Indonesia. Masyarakat dapat menghubungi Kominfo melalui sosial media siaran digital Indonesia dan call center 159. Nanti itu ada muncul juga di televisi analog yang akan dihentikan siarannya. Sekali lagi, MODI Maskot Digital Indonesia bagi masyarakat yang terdampak penghentian tetap siaran analog televisi dapat menghubungi Kementerian Kominfo melalui sosial media siaran digital Indonesia dan call center 159. Terima kasih. Slide-nya udah siap, gue mesti jalan.